Halo, perkenalkan nama gua Anto. Sekarang umur gua 37 tahun. Gua mau berbagi cerita tentang perjalanan touring gua waktu dari Bogor menuju Dieng ya, sekitar 10 tahun lalu lah. Dan di situ gua mengalami beberapa kejadian yang aneh bersama teman-teman komunitas. Gua berangkat dari Bogor itu hari Jumat malam. Gua berangkat, kita ketemuan di Cilengsi. Berhubung komunitas gua berletaknya di Cibinong, jadi gua tinggal di Cilengsi, ya gua langsung aja minta ketemuan on the spot di Cilengsi karena emang masih satu jalur ya buat jalan ke arah Pantura gitu. Setelah kita bertemu, ngobrol-ngobrol sama teman-teman komunitas, waktu itu hanya berangkat sekitar 7 motor ya, dan yang bawa pasangan itu cuman saya doang sama istri. Jadinya kita pukul 1 malam itu langsung berangkat dari flyover Cilengsi menuju ke arah Pantura. Tepatnya kita memang akan mampir ke teman kita yang mengadakan acara pernikahan ya di daerah Tegal. Kita geber motor jam 1 malam, kita start dari flyover Cilengsi, kita lewatin Jalan Raya Setu Bekasi sampai Cibitung, kita lewati terus sampai SGC, Karawang, Cirebon. Itu semua kita geber terus. Kira-kira jam 8 pagi kita udah sampai masuk area Tegal ya. Kalau ada yang bertanya kok lama ininya, ya karena kita tidak maksa ya. Jadi kita sistemnya kalau lelah ya langsung istirahat, rest. Biasanya kita ke pom bensin itu nggak cuman isi bensin aja ya, tapi kita ngeres juga, jadi banyak makan waktu kita. Dari situ kita selesai, kita kebetulan ada anggota klub juga di sana, rumahnya yang di Tegal, kita disuruh mampir dan akhirnya kita menginap dulu ya 1 malam di situ. Terus paginya kita izin pamit untuk perjalanan menuju Dieng. Di situ kita bener-bener buta sekali tentang jalan menuju Dieng, apalagi waktu itu maps-nya itu kita masih menggunakan BlackBerry, dimana waktu itu sinyal itu masih susah banget ya untuk BlackBerry. Akhirnya kita start dari Tegal itu jam 1 siang setelah sholat zuhur. Kemudian kita berangkat menuju Dieng. Pas waktu itu kita lagi musim arus balik Lebaran. Cuman tahunnya saya lupa. Tuh kita jalan, niatnya kita mau muter ya, mau lewat Pekalongan itu. Cuman ada warga sekitar bilang eh, lewat sini saja, lewat alternatif. Kita juga nggak tahu, cuman waktu itu warga cuma bilang mumpung ini lagi arus balik, banyak petugas yang jaga di jalan-jalan alternatif, jadi kita manfaatkan jalur alternatif itu ya. Selanjutnya kita perjalanan menuju Dieng, dan entah di suatu daerah mana gitu, karena kita lelah, kita beristirahat. Terus teman saya iseng suruh bertanya kira-kira jaraknya masih jauh tidak menuju ke Dieng. Akhirnya di situ karena saya masih orang Jawa, saya disuruh sama teman-teman saya untuk bertanya ke warga sekitar. Kebetulan kita berhenti dan ada warung, dan di situ juga ada kejadian lucu ya. Jadi saat saya bertanya itu kepada bapak-bapak yang jaga warung, ya saya langsung translate saja ya pakai bahasa Indonesia. Pak, jalan menuju Dieng masih jauh nggak Pak? Gitu. Dan bapak itu bertanya, emang masnya dari mana? Gitu.
"Oh, saya dari Cibinong, Bogor, Pak." "Wah, ternyata jauh juga ya." "Oh, deket kok, Mas," kata dia. "Nah, Mas lihat ya bukit itu." Ya, padahal saya lihat bukit itu ternyata masih jauh gitu, kata bapak itu. "Nah, Mas nanti ngelewatin bukit itu, di belakang bukit itu." Wah, saya udah berpikirnya, wah, berarti di balik bukit itu sudah dekat sama dia, yang ternyata bapak itu bilangnya, "Nah, di belakang bukit itu, Mas, itu masih ada bukit, Mas. Nah, di belakang bukit itu baru nanti Mas, baru masuk ke wilayah Dieng." Wah, ternyata masih jauh sekali gitu. Dan saya ceritakan ke teman saya seperti itu, dan teman saya, "Wow, berarti dekat lagi." Dan setelah saya jelaskan seperti itu, mereka seperti putus asa, ternyata masih jauh. Dan posisinya itu kita sudah hampir jam 5 sore, kita kita nggak tahu itu daerah mana karena saya juga sudah lupa ya. Selanjutnya saya jalan lagi bersama teman-teman, menikmati pemandang persawahan, perkebunan, dan bagus sekali semua. Nggak lama itu hampir setelah maghrib itu kita melewati kayak semacam tempat pusat pembangkit listrik gitu ya. Jadi kayak banyak obor-obor ini gitu, kayak tempat cerobong-cerobong api gitu, dan terlihat itu seperti tempat pembangkit tenaga listrik ya, kayaknya tenaga uap itu. Saya juga kurang paham, malam-malam kita menikmati bagus gitu cerita ininya. Setelah itu kita tiba di Dieng, dan setelah sampai di Dieng saya baru ngeh ternyata teman saya itu kurang satu. Kita tunggu lama, lama, akhirnya dia datang juga, dan akhirnya dia marah-marah kepada kita. Karena ternyata tangan dia itu tidak bisa lepas dari handle gas. Jadi karena kedinginan tangannya itu sampai kaku. Dia tidak mau ambil resiko, akhirnya dia berhenti dan sampai tangannya itu bisa lepas dari handle gas. Nah, di situ juga kita semua itu uh, salah kostum ya. Kita menganggapnya Dieng itu dinginnya itu seperti puncak Bogor. Jadi kita ke sana itu hanya memakai sweater saja, sweater komunitas. Dan alhasil kita semua kedinginan di sana. Selanjutnya, singkat cerita, kita cari homestay, kita dapat. Akhirnya kita bermalam. Lanjut paginya itu kita baru mengelilingi objek-objek wisata yang ada di Dieng, seperti di Telaga Warna, terus kita ke candi juga, terus kita ke Kawah Sikidang. Tadinya kita mau ke Bukit Sikunir, tapi karena harus berjalannya itu sebelum jam setengah 4 pagi, akhirnya kita memutuskan, ah, nggak usah ke Bukit Sikunir untuk melihat inian ya, sunset dan sunrise gitu. Kita nggak jadi gitu ke sana. Akhirnya kita ya hanya yang ada di wilayah-wilayah kawasan Dieng saja gitu. Ternyata cuaca di sana malam itu benar-benar dingin sekali. Tidak terbayangkan sedingin itu. Saya saja sampai menganggap kasur itu seperti kita tidur di atas balok es. Dan istri juga pun kondisinya memang sedang kurang fit ya. Jadinya istri itu benar-benar nggak bisa tidur. Kita akhirnya sampai beli kaos kaki yang benar-benar tebal gitu, karena untuk menghangatkan. Dan teman saya pun ada yang memakai sampai 3 jaket, 3 baju, ya kan, 3 kaos. Ada juga yang pakai sampai 5 kaos karena saking dinginnya baru pakai sweater, karena memang kita tidak tahu kalau Dieng itu sedingin itu.
Lanjut cerita, akhirnya setelah kita bermalam 2 hari di sana, paginya kita putuskan untuk turun menuju Bogor. Kita akhirnya pulang melalui jalur Wonosobo, Purwokerto, Karangpucung, Banjar, Banjar Patroman, dan seterusnya ya. Akhirnya kita putuskan untuk manaskan motor. Ternyata salah satu motor teman saya itu dia nggak bisa hidup, nggak bisa diselah, nggak bisa di starter, nggak bisa gitu. Kebetulan motor kita itu motor Tiger, dan ternyata koplingnya juga macet, nggak bisa semua. Akhirnya mau nggak mau kita step itu, kita tanya ke warga sekitar di situ, kira-kira ada bengkel yang lengkap nggak untuk bongkar motor Tiger. Ternyata di kawasan Dieng itu tidak ada. Ada bengkel pun hanya bisa untuk motor-motor biasa aja gitu ya. Akhirnya disarankan untuk dibawa ke daerah Wonosobo. Akhirnya motor di step melalui ke luar daerah Dieng, dan itu banyak sekali tanjakan, turunan, dan nyetep itu sampai 2 orang ya. Akhirnya dengan susah payah sampai juga sebelum Wonosobo. Nah, itu ada bengkel, dan akhirnya kita nyoba ke sana, ternyata koplingnya itu macet. Nah, akhirnya disarankan dibongkar, ya dibongkar. Kita itu turun dari Dieng itu sekitar jam 10 pagi, dan motor itu selesai dibongkar itu jam 7 malam gitu, karena perjalanan dari Dieng menuju bengkel itu ya lumayan agak jauh ya, sekitar 3 jam itu baru dapat bengkel itu. Terus akhirnya setelah bongkar, kita prepare kembali untuk berangkat pulang menuju Bogor. Tapi kondisi istri di situ sudah lemas ya, jadi saya suruh untuk minum obat dulu istri gitu. Lanjut kita pulang, perjalanan kita lewati daerah Purwokerto itu sudah lumayan cukup malam ya, sekitar jam-jam Purwokerto itu saya itu sampainya itu sekitar jam 10 malam. Kita itu melewati terminal bus Purwokerto Baru, terus terminal bus Wangon, lanjut kita ini. Nah, saya ingat sekali waktu itu kita uh, bilang kalau sebelum masuk kinian Karangpucung lebih baik kita berdoa ya. Akhirnya di situ kita semua berdoa, kita masuki daerah Karangpucung, masuki jalan-jalan seperti ya kiri kanannya awalnya itu ya masih ada rumah penduduk, lama-lama kok tinggal pohon-pohon saja gitu kan. Terus perjalanan, tiba-tiba ada sebuah jembatan gitu ya, gitu. Tiba-tiba tuh teman kita ngasih kode ya kan, kaki. Biasanya kalau kita ngasih kode untuk anak-anak touring, anak motor, kita dikasih kode kaki tuh, oh biasanya itu ada jalan rusak atau ada jalan berlubang gitu. Tapi ini saya aneh, jalanan itu bagus jalanannya, tetapi kok teman saya kakinya terus ngasih kode terus gitu. Kita juga pun bingung nih teman-teman, sampai dia itu sampai nggak ngasih kodenya itu sampai benar-benar, biasanya hanya bawah, ini sampai ke atas banget kakinya. Wah, ada apa nih, apa lubangnya besar apa gimana. Akhirnya kita teman-teman yang di belakang karena sudah terbiasa touring, kita menganggap ada lubang besar ini di ujung jembatan. Akhirnya kita melipir agak ke tengah. Setelah kita lihat, ternyata jalanannya bagus ini. Ya kita nggak bertanya, ya udahlah, mungkin hanya bercanda gitu kan.
Kita lanjutkan perjalanan terus gitu. Nah, teman saya kebetulan tidak tahan, minta stop dulu. Ternyata dia kebelet pengen buang air kecil gitu. Cuman ya di situ masih daerahnya masih seperti kayak hutan-hutan gitu. Akhirnya ya udahlah berhenti gitu. Cuman sama teman dibilang, "Woi, numpang-numpang biar inian, biar nggak ada yang ikut, biar nggak ada yang ini." Ya, gampang, aman. Ya, akhirnya teman saya buang air kecil, melipir ke pinggir jalan, cari tempat yang agak aman, buang air kecil. Setelah itu kita jalan dan teman saya ngomong, "Aduh, salah kita berhentinya," gitu. Ternyata di seberang itu ada pemakaman gitu. Wah, kita udah ini aja, "Oh, ya udahlah nggak apa-apa, yang penting numpang-numpang," gitu. Lanjut kita jalan terus, itu sepanjang perjalanan istri saya itu diem saja gitu ya, karena emang kondisinya kurang sehat, kurang fit, udah gitu ngantuk. Akhirnya saya pinjam, eee, syal teman saya untuk mengikat istri saya karena takut jatuh, karena emang sudah malam banget itu, kira-kira sudah masuk jam 12 lewat. Akhirnya kita terus berjalan gitu, terus saya coba ajak ngobrol istri saya gitu, ya akhirnya ya kayak ngobrol lah kita gitu. Terus tiba-tiba tuh teman saya kayak nunjuk gitu, nunjuk ke sebelum tikungan itu teman saya nunjuk gitu, oh nunjuk, oh saya lihat itu, wah ada tembok putih bersinar terang sekali. Saya pikir, wih, teman saya ngasih tahu itu kan kalau, wah ada tembok putih inian gitu. Nah terus saat tikungan itu tiba-tiba saja istri saya ngomong gini, ya bagus banget ya itu gitu, temboknya putih bersih inian, tapi pemakaman gitu. Ah masa? Nah, langsung saya tengok, iya ternyata benar itu pemakaman, temboknya putih bersih sekali gitu. Padahal itu di tengah-tengah hutan gitu. Saya berpikirnya, oh mungkin ini pemakaman umum yang benar-benar terawat apa milik orang-orang ini, orang-orang berada atau ini ya. Kira ya udah kita terus jalan. Akhirnya kita ngeres itu di daerah Banjar kalau nggak salah ya, Banjar Patroman. Kita berhenti di musola, terus kita oh, cari tempat makan, ternyata seberangnya pas ada tempat makan gitu, dan saya berhenti di musola. uh, Akhirnya istri ya udah suruh istirahat dulu istri di sana, terus akhirnya kita ngobrol-ngobrol di rumah makan itu. Teman saya itu ngomong seperti ini gitu, lu semua pada nggak ngeliat apa yang pas di jembatan. Nah berhubung dia yang posisi paling depan ya, karena dia road captain, dia ngomong itu gue udah ngasih kode gitu. Iya, kode kode apaan gitu. Nah emang lu nggak pada lihat? Kenapa? Gue ngelihat orang di ujung jembatan itu hitam. Awalnya kita di awal di pas mau masuk jembatan itu orangnya kecil. Kok lama-lama begitu dia kita deket itu orangnya makin lama makin tinggi banget, hitam. Itu makanya kenapa kaki gua sampai naik-naik, nendang-nendang ngasih kode ke atas itu biar lu pada lihat. Nah, kita juga dari sisi pandang kita, bertujuh ini, ya nggak ada. Ya cuman karena kita berpikirnya lubang ya nggak ada gitu. Saya bilang, nggak ada ini." Terus saya sempat ngomong juga ke teman saya yang nunjuk gitu. Yang pas waktu di tikungan itu ada pemakaman tembok putih besar itu. Saya nanya, "Bob, lu tadi nunjuk nunjuk apaan pas di tikungan itu?" "Oh kagak, itu tangan gue pegel doang gitu, bukan nunjuk." Lah
Tapi lu pada lihat nggak semua pas di tikungan itu yang pas nggak jauh dari si Mahri buang air kecil, kata saya seperti itu. Tikungan, tembok, gede, putih saya bilang kayak gitu. Wah nggak ada orang setiap kita lewatin orang cuma kayak hutan-hutan doang, nggak ada itu tembok inian. Lah bini gua aja ngomong itu ya bagus ya tembok putih inian, cuman pemakaman gitu, putih bersih itu kayak cahayanya putihnya itu tuh kayak pakai lampu sorot gitu. Padahal ya di situ hutan gitu. Cuman saya ngelihat itu bener-bener putih gitu, bener-bener bersih gitu. Nah, akhirnya istri masih tidur di musola, akhirnya saya iniin kan, coba datang, saya bilang, "Ayo makan dulu, gabung sama anak-anak." Akhirnya makan gitu. Nah, akhirnya saya tanya ke istri, "Nah, kamu tadi ngasih tahu aku ya yang ituan di tikungan itu ada tembok tinggi, putih, bersih, tapi pemakaman gitu." "Ah, apaan? Aku aja pas dari si Mahri buang air kecil aja pas kamu pakein sal itu aku udah tidur gitu. Tiduran melukin kamu gitu." Lah, terus sepanjang jalan aku ngobrol sama siapa? Ya mana aku tahu, orang aku tidur. Lah terus yang kamu ngasih tahu itu tembok ini dibilang aku tidur bangun-bangun ini pas aku mau udah berhenti di sini. Wah, di situ saya bener-bener wah nggak logis ini. Akhirnya teman saya, "Ah udahlah udah nggak usah dipikirin, nggak apa-apa mungkin si Mahri tuh kali tadi bawa-bawa inian kali gitu habis buang air kecil gitu." Akhirnya ya udah selesai makan, istirahat. Nah, di situ mulai juga tuh kerasa motor saya tuh kayak motornya kayak semacam trouble ya. Bukan trouble sih, jadi motor saya tuh kayak nggak bisa kenceng gitu. Padahal pas berangkat itu ya normal-normal saja, digas boncengan 100 pun masih enteng gitu. Tapi setelah kejadian pulang itu kita ngobrol ruang makan, pas jalan itu motor terasanya berat banget. Untuk sampai speed 70 aja tuh nggak sanggup motor. Akhirnya kita jalan terus sampai di daerah Garut kalau nggak salah itu. Akhirnya kita ngeres, teman-teman punya tujuan ke tempat lain dan saya bilang, "Wah, kalau ke sana waktu saya nggak cukup untuk pulang karena lusa saya sudah masuk kerja," gitu. Dan teman-teman akhirnya, "Oh ya udah kita ngalah, kita akhirnya lanjut pulang aja," gitu, menuju Bogor. Akhirnya kita pulang, kita ya terkena macet lah karena memang benar-benar di situ tuh pas arus balik Lebaran. Akhirnya sampai tanjakan Gentong, wah mulai tuh motor juga masih nggak enak gitu. Posisi turunan pun digeber mentok hanya 80 gitu. Sedangkan teman-teman tuh sampai ngomong, "Kenapa motor lu nggak tahu ini dari habis semalam itu langsung nggak ada larinya gitu." Ya udah akhirnya teman-teman ngurangi kecepatan, akhirnya jalan terus, kita masukin kota Bandung, lanjut lagi kita masuk daerah Cianjur, dan di daerah Cianjur itu teman-teman mau berkunjung ke rumah salah satu member klub kita yang ada di Sukabumi, dan akhirnya saya sama istri itu untuk memutuskan berpisah di daerah Cianjur. Jadi kita di Cianjur berpisah, teman-teman langsung ke Sukabumi, saya langsung balik menuju Bogor. Nah, lanjut saya pulang. Nah, di situ juga kondisi sudah lelah banget ya karena hampir 2 hari saya nggak tidur karena emang digeber mulu dan kita dari turun dari Dieng itu benar-benar nggak ada yang tidur gitu. Kita tidur hanya sebentar itu di daerah Garut itu
cuman 1 jam atau 2 jam aja gitu ya, karena emang kondisi ramai jadinya nggak bisa tidur pulas. Kita pulang sama istri dan akhirnya kita pun sampai dengan selamat di rumah. Nah, itulah pengalaman saya waktu touring dari Dieng, dari Bogor ya menuju Dieng, dan dari Dieng menuju Bogor gitu. Dan sampai sekarang pun saya masih menjadi misteri itu. Bangunan itu, tembok itu apakah dari dimensi lain ataukah bagaimana ya? Sampai saat ini juga masih jadi cerita misteri saya, dan saya juga masih heran gitu. Jadi yang selama ini saya ajak ngobrol ternyata bukan istri saya, cuman saya nggak tahu itu kira-kira bagaimana ininya ya. Mungkin itu aja kisah cerita saya ya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.